Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video terutama untuk warning ya. Warning untuk mereka terutama yang beli motor Honda, yang punya motor Honda, terutama untuk rangka S1. Ya, sebenarnya rekomendasi ini juga berlaku untuk motor selain Honda, selain Esa. Jadi berlaku untuk motor Yamaha, mungkin motor Suzuki juga. Kalau Suzuki enggak ya, tapi terutama Yamaha dan Honda, terutama untuk motor matic. Motor lagi biasanya ya, dikandani spakbore ditawakno ngeyel ya, karena mereka kalau motor lagi maunya nggak pakai spakbor sama sekali, baik depan maupun belakang ya. Mau lumpur kena kisi radiator kayak gak ngurus ya kalau yang motor lagi. Yang mau dibaca kadang cipratan lumpur belakang diarahkan ke depan ya, jadi kena macam-macam. Tapi terutama untuk motor matic ya, mumpung belum musim hujan, mumpung masih musim kemarau ya, sudah sebentar lagi saya, atau ini setempat aja karena ada cemenitenya, nggak tahu lagi lah. Tapi jangan remehkan ya, jangan remehkan lumpur ini, karena penulis sudah ya banyak ngamati ya, banyak motor yang rangkanya kotor kena lumpur. Kemarin juga lihat motor yang celing banget luarnya, tapi penulis coba intip dalamnya ada lumpurnya. Jadi motor yang kelihatan bersih, gila rangkanya, tapi begitu dilihat dalaman rangka lumpur tok ya. Karena memang orang itu punya keterbatasan untuk membersihkan lumpur-lumpur itu, nggak bisa sampai ke dalam-dalam, nggak bisa sampai ke rangka-rangka. Orang yang ngomong motor itu butuh perawatan rangka itu orang gila ya, orang nggak waras, jangan didengar itu. Karena untuk membersihkan rangka itu rumit, dan motor itu tidak didesain biar sering bongkar rangka. Makin sering bongkar rangka, makin banyak problem-problem. Rangka jadi nggak rapat lagi, jadi bautnya dol, jadi kuncian-kunciannya bisa patah, karena model kunci-kuncian itu desainnya hanya untuk sekali pasang, habis itu jangan diode-ode. Kalau dipakai terusan bongkar pasang ledeh. Jadi perlu tahu ya bahwa pabrikan Jepang itu nggak punya kemampuan untuk mendesain motor yang aman terhadap cipratan air. Jadi kalau ingin memiliki motor Honda atau Yamaha secara aman, yang namanya cipratan air dari ban itu wajib diperhatikan, karena banyak masalah ya yang sumbernya adalah cipratan air dari ban. Masalahnya tentu beda dari motor laki ya. Kalau motor laki yang depan mungkin ya cuma kipas radiator atau kisi radiator jadi buntu, jadi mesin mudah overheat, seterusnya ya, kipasnya gampang mati. Tapi itu merupakan masalah yang mudah dideteksi. Jadi tiba-tiba muncul engine check, kipasnya gak kerasa murup, waduh rusak ya, endeng sih lah kalau di motor laki.
paling beli harga kipas mungkin ya 500.000 sampai 1 juta. Kalau untuk motor lagi ya cuek guys. Banyak pemakai motor lagi gak ngurus, uang 1 juta itu enteng ya. Tapi untuk pemakai motor matic rusaknya bisa macam-macam ya. Kalau yang motor matic yang jelas, kalau untuk depan itu dari T-nya ya, dari segitiga jenenge ya, dari forknya lah, dari forknya itu bagian bawah jadi kuning-kuning. Dan ini terjadi tidak hanya di motor Honda saja, tapi di motor Yamaha juga begitu. Nah, kalau yang motor matic sering kena air, itu masalahnya adalah masalah nyawa ya. Entah itu motor Yamaha atau motor Honda, itu adalah masalahnya nyawa. Kalau motor Yamaha sih mungkin ya 5 tahun masih cukup aman lah ya, nggak resiko patah atau apa. Tapi kalau motor Honda, apalagi yang rangka ESAF, wah wis fatal, parah. Jadi kalau pingin selamat, rangka depan ya terutama, itu spakbor wajib sekali dipanjangkan kalau masih mau pakai motor secara seterusnya. Spakbor depan itu wajib sekali dipanjangkan. Nah, kemudian kalau untuk yang belakang, nah itu masalahnya beda lagi. Kalau motor Honda mungkin ada masalah pada RPM naik turun nggak jelas gitu ya, bisa penyakitnya macem-macem ya. Tapi biasanya ada hubungannya dengan sensor, jadi sensornya jadi bekerja tidak baik gitu ya, terus akhirnya jadi bermacam-macam. Di Honda sendiri kalau yang belakang itu desainnya biasanya masih lebih aman daripada yang di Yamaha kalau untuk belakang, karena di bagian belakang itu nggak ada kabel-kabel sensitif. Kalau yang Honda yang ada cuma sensor kalau sering kena air, kena cipratan, itu paling masalahnya ringan. Jadi berbet, terus nggak jelas gitu ya, mesin nggak bisa maksimal. Saya bisa jalan ya. Biasanya ya jadi penyakit misterius gitu ya. Tapi biasanya motornya masih bisa jalan, masih bisa kerja, cuma ada masalah kalau saat gini kayak gini jadi kurang maksimal ya. Top speednya jadi cuma 70, terus kalau nanjak jadi nggak kuat, dan seterusnya. Nah, kalau di motor Yamaha itu bisa lebih ekstrim ya. Mungkin kenal dengan kasus error Pagler 12 ya di Aerox. Itu kalau menurut penulis bisa aja itu karena kena cipratan air, karena ya pelindung airnya tidak begitu baik. Jadi ketika ridernya itu jalan kencang lewat ada genangan air, itu kecipratan air wis. Yang penulis tahu pelindung lumpurnya untuk yang Aerox sama NMAX New itu kurang begitu baik lah. Yang NMAX Old aja termasuk kurang begitu sip ya, tapi kayaknya kualitasnya masih lebih sip daripada yang NMAX New dari sisi material ataupun keamanan
terhadap airnya. Penulis sendiri lupa ya, sering ingin ngasih pengaman gitu, lupa terus. Tapi penulis lihat kondisinya seringnya aman ya, yang NMAX Ult tapi ya. Tapi mungkin untuk yang Lexi, yang Aerox sama NMAX New itu butuh penanganan khusus. Jadi harus diamankan ya, terutama untuk bagian ruang mesinnya, bukan dengan spakbor kolong. Jadi ada beberapa pemilik motor matic yang menggunakan spakbor kolong. Masalahnya spakbor kolong itu desainnya seringkali cuma hanya untuk gaya tok ya, karena air kan mencipratnya dari bagian atas roda ke arah depan. Nah itu spakbor kolongnya tidak banyak mencegah cipratan ke arah ruang mesin. Jadi ya semi sia-sia lah, cuma hanya membantu sedikit mengurangi volumenya, tapi saya ono air ya yang lari ke mesin. Ya kalau paling ideal ya dari bagian itunya ya, dari bagian dekat mesinnya ya, itu yang dipanjangkan atau dilebarkan. Tentu harus pakai metode yang pas, metode yang kuat, yang aman. Nah untuk spakbor depan itu solusi sudah ada sih, solusi sudah ada. Cuma seringnya kalau dipasang di bagian dalam itu katanya sering geter, sering kesentuh-sentuh ban atau apalah gitu ya. Jadi memang kalau pakai baut itu pasti ada masalahnya. Ya yang pertama karena kena angin kan, kalau kena angin ya mesti ono sesuatu mulet-mulete gitu ya. Jadi ya tetap harus diperhatikan. Yang ideal sih spakbor semuanya ganti total dengan yang lebih panjang, tapi itu jarang. Kalau ada yang jual tapi jarang sekali. Yang lebih pas itu ya beli sambungan spakbor. Tapi ya itu tadi, sambungan spakbor seringkali didesain pakai baut. Nah pakai baut itu kadang masalah ya, jadi getar atau apa gitu ya. Ada juga yang masang bautnya jadi di luarnya, jadi pemasangannya kan harusnya di bagian dalam. Nah itu dipasang langsung bagian luar. Kalau jalannya nggak rata pakai spakbor dengan baut itu resiko ya, resiko bautnya jadi kocak, nggak pas gitu ya. Jadi kalau jalannya bergetar gitu, goncang-goncang, harus pakai solusi lain. Ya kalau bukan bautnya yang lepas ya dari itunya yang plastiknya ya, plastiknya pecah gitu ya misalnya ya. Jadi bisa terjadi seperti itu, bisa pecah plastiknya. Nah kalau plastiknya pecah kan juga eman loh ya. Kalau plastiknya pecah kan ya. Kalau penulis sendiri sih pakai itu ya, pakai selotip, bening ya yang lebar itu. Selotip bening yang lebar itu ternyata cukup awet. Walau apa jenenge sudah lebih dari setahun ya penulis pasang, tapi awet kok. Pakai selotip bening. Jadi penulis cuma pakai plastik mika, plastik gelap ya, sewarna dengan warna hitam lah, warna hitam. Penulis selotip dah ke spakbornya, beres sudah, nggak lepas ya. Cuma karena buatnya kepanjangan, kena gores dengan bagian dek depannya, jadi pendek, otomatis jadi pendek. Tapi ya wis aman,
cipratan cipratan air tidak sampai mengenai bagian atasnya. Wis, dulu sebelum penulis masang itu karatan semua, sekarang sudah bersih. Nah, kalau memang ya merasa kesulitan, terus daerahnya jalannya juga kacau balau gitu ya, nggak apa-apa lah, pakai apa jenenge, pakai selotip bening sama mika, sama ya misalnya map plastik gitu ya, map plastik itu aja lah. Itu aja bisa awet kok bertahun-tahun. Tapi memang kalau ingin yang tampilannya oke ya pakai sambungan spakbor itu. Tapi tetap sih menurut penulis bautnya itu yang bikin kelihatan jelek. Mungkin ada yang punya ide pakai lem. Ya selama plastiknya ringan sih bisa, tapi kalau plastiknya cukup berat ya sulit. Apalagi kalau jalannya bergoncang-goncang kayak penulis gini, aduh. Terus untuk yang belakang, penulis rekomendasikan sesuaikan dengan kendaraannya ya. Kalau apa ada karetnya ya pakai karet ya tidak masalah. Pakai karet yang lembaran karet yang cukup tipis gitu, bisa tipis tapi kaku ya, yang dipentingkan kakunya, karena kalau lemes lari kemana-mana lah yo berdoa ya. Terus pakai plastik ya, yang penting dudukannya gimana. Kalau pakai model karet atau apa gitu, selotip mungkin kurang kuat ya. Lebih tepat kalau misalnya pakai benang benang dari plastik atau benang nilon, apa ya yang sing serarap anjing kayak gitu-gitulah. Pakai itu dijahit ya, yang penting gimana caranya lumpur itu biar tidak kena mesin. Karena ya sayangnya pabrikan itu bodoh, nggak punya kemampuan, nggak pinter, nggak cerdas, sehingga ya lumpur yang dihasilkan dari ban itu jadi kena mesin, kena rangka dan macam-macam. Kok bisa kayak gitu ya, karena memang orang Jepangnya sendiri nggak pernah ngalami lewat jalan berlumpur. Saelek jalan di Jepang itu minim sekali ada lumpur ya. Kalau kita ya kadang malah tiap hari lewat jalan becek ya. Jadi kalau mau aman, wis motor itu wajib lah yang namanya pasang sambungan spakbor. Ya udah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.